Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 30 Mei 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus. Perikop Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52 mengisahkan Bartimeus, anak Timeus, seorang pengemis buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Perjuangan Bartimeus untuk mendapatkan kesembuhan menjadi inspirasi iman yang luar biasa untuk kita sekalian. Kita tahu bersama, Bartimeus itu seorang buta, berada dalam sebuah kerumunan orang banyak, sehingga tentu tidaklah mudah untuk bisa bertemu dengan Yesus. Namun menariknya, Bartimeus tidak kehilangan harapan. Ketika didengarnya Yesus dari Nazaret lewat, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Teriakan Bartimeus ini spontan menarik perhatian banyak orang. Ia ditegur supaya diam dan jangan berteriak. Syukurlah Bartimeus bukan tipe orang yang gampang menyerah, gampang putus asa. Bartimeus bukannya berhenti berteriak ketika ditegur orang banyak untuk diam, tetapi ia malah semakin berseru dengan keras, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus sungguh sadar bahwa ini adalah kesempatan berharga baginya, dan ia tidak mau kesempatan ini menjadi sia-sia.
Ia harus berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dan pasti ia mendapat kesembuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, iman yang sungguh luar biasa dari seorang Bartimeus menggerakkan dia secara pribadi untuk melakukan tindakan demikian. Sikap iman Bartimeus yang demikian besar ini dikagumi oleh Yesus. Yesus pun lalu menyuruh orang-orang di sana untuk memanggilnya. Mendengar itu, Bartimeus segera menanggalkan jubahnya dan bergegas menuju kepada Yesus. Ada sebuah sukacita, kegembiraan yang luar biasa dalam diri Bartimeus untuk berjumpa dengan Yesus. Ketika mereka bertemu muka, Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Maka Tuhan Yesus pun mengabulkan permintaannya dan menyembuhkan dia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Bartimeus memiliki iman yang teguh akan Yesus. Ia tahu imannya ini tidak terletak pada pendapat manusia lain, pada situasi sulit yang tengah ia hadapi, tetapi semata-mata merupakan hubungan pribadinya dengan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jika saat ini kita sedang mengalami kesulitan dan secara manusiawi seperti tidak ada lagi solusi dan harapan, maka ini saatnya kita belajar mengambil sikap seperti Bartimeus. Sikap iman yang dengan penuh harapan, dengan kegembiraan datang kepada Yesus dan berseru memohon rahmat-Nya. Tuhan Yesus bersabda, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Bartimeus mengalami jamahan dan pemulihan dari Tuhan yang sungguh ajaib, karena ia memiliki iman yang teguh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari Bartimeus kita bisa belajar bahwa dalam keadaan apapun kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Karena kita yakin dan kita percaya kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Dalam iman akan Yesus, kita harus bangkit menjadi pribadi yang lebih baik dan terus berbuah berkat. Karena kita percaya kita dikasihi dan dicintai Allah. Mari terus berusaha belajar beriman seperti Bartimeus. Berkat Tuhan beserta kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.